Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 19 Saya disebut keadilan. Pergilah sekarang juga dan aku akan membiarkanmu hidup. Ketika orang itu mengarahkan pedang besi yang dingin dan berkilauan ke arah Cugao dan yang lainnya, niat membunuh terungkap dalam nada suaranya. Saat mereka menghadapi ancaman nyawa, perasaan keluarga Chu dan yang lainnya terguncang dan beberapa orang bahkan mulai mundur. Meskipun Chu Sui adalah tuan mereka, dan mereka memiliki banyak bantuan terhadap keluarga Chu, pilihan mereka sebenarnya sangat sederhana ketika keputusan itu berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri. Kalian semua, hati Chu Sui merasakan kepahitan yang tak terkatakan ketika dia melihat para pelayan berpikir untuk meninggalkannya. Sejak usia muda, mereka adalah orang-orang yang selalu berada di sisinya dan mengikuti semua perintahnya sejak saat itu. Dia ingin memarahi, namun dia sangat tidak berdaya karena dia tahu bahwa dia sudah tamat. Di sekolah Azure Dragon, dia tidak memiliki pengaruh atau kekuasaan, dan melawan orang-orang yang tidak bisa dia sakiti. Bahkan jika dia ternoda, dia hanya bisa menahannya karena dia masih tidak ingin mati. Suara mendesing. Tapi saat Chu Sui putus asa, sebuah bayangan melompat keluar dari hutan seperti monster dan mendarat di depan Chu Sui. Bang bang bang. Setelah mendarat, orang itu menyerang dengan kecepatan kilat. Bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya membawa niat membunuh dan mereka terbang langsung menuju 3 orang dari aliansi pedang. Asterishus. Ini mengejutkan ketiga anggota aliansi pedang ketika mereka melihat perubahan mendadak. Mereka mengetuk tanah dengan ujung jari kaki mereka dan tiba-tiba melompat mundur. Mereka memfokuskan mata mereka dan mereka bertiga menemukan bahwa orang yang menyerang mereka secara tiba-tiba adalah seorang pria muda. Tapi orang yang paling heran adalah Chu Sui. Dia tidak akan pernah berpikir ketika orang yang paling dia percayai berpikir untuk meninggalkannya. Chu Feng akan berdiri di depannya sambil mengabaikan keselamatannya sendiri. Siapa kamu? Anda berani mengganggu acara baik saya? Anggota aliansi pedang yang memiliki wajah penuh bopeng menunjuk ke arah Chu Feng sambil berteriak dengan marah. Kamu tidak pantas mengetahui namaku, tapi kamu bisa menyebutku Adil. Chu Feng tersenyum tipis. Keadilan. Laki-laki bopeng itu menggerakkan pedang besi di tangannya dan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng mendorong dengan salah satu telapak tangannya dan kekuatan hangat mendorong Chu Sui keluar dari jalan. Setelah itu, dia dengan cepat menghindar, dan setelah menghindari serangan itu, dia langsung berlari ke arah laki-laki itu dan menyerang dengan satu telapak tangan ilusi. Nak, kamu sedang mencari kematian. Melihat bahwa Chu Feng bahkan berani melakukan serangan balik, dua anggota aliansi pedang lainnya juga mengeluarkan pedang besi dari punggung mereka dan menikam Chu Feng dengan gaya pedang yang aneh. Chu Feng tidak hanya tidak menghindar, dia mengubah gaya menyerangnya, dan ketiga telapak ilusi menempel pada saat yang sama membuat ketiga pedang besi itu saling bertabrakan. Dentang dentang dentang. 3 suara berat bergema, dan keempat orang itu mundur sedikit. Tapi, dari telapak tangan Chu Feng, perasaan mati rasa datang darinya. Chu Feng juga mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi lebih berat. Dia tahu bahwa mereka bertiga adalah ahli alam roh tingkat 5 dan mereka bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Ketiga anggota aliansi pedang juga mengerutkan kening. Mereka sudah mengetahui bahwa Chu Feng berada di alam roh tingkat 4. Tapi, ketika seorang anak kecil yang berada di level 4 mampu memukul mundur mereka bertiga, itu berarti mereka tidak bisa meremehkan kekuatan anak kecil tersebut. Kita benar-benar orang asing. Anda tidak perlu menyinggung aliansi pedang kami untuk beberapa orang yang tidak Anda kenal. Itu benar. Saya melihat Anda memiliki cukup bakat. Selama Anda sedikit memahaminya, kami dapat memberikan pengenalan bagi Anda untuk bergabung dengan Sword Alliance. Saya jamin masa depan Anda akan cerah. Melihat bahwa perawatan Chu Feng tidak semudah yang mereka kira, mereka bertiga ingin mengikat Chu Feng ke dalam aliansi mereka sendiri. Chu Feng tidak bereaksi saat mendengarkan kata-kata itu, tapi Chu Sui langsung menjadi lebih gugup. Dia dan Chu Feng memiliki sejarah yang dalam dan Chu Feng bahkan tidak punya alasan untuk membantunya. Sekarang aliansi pedang membuka kondisi seperti itu, dia benar-benar khawatir Chu Feng akan mengesampingkannya dan meninggalkannya. Tapi, dia juga tahu bahwa berharap Chu Feng akan melindunginya adalah hal yang tidak masuk akal. Namun, Chu Feng di depannya adalah satu-satunya harapannya. Aliansi pedang. Saya pikir lebih baik disebut sebagai Beast Alliance. Sampah seperti kamu ingin mengikatku ke dalam aliansimu. Chu Feng dengan keras meludahkan seteguk air liur.
Kamu memaksakan ini pada kami. Melihat upaya pengikatan itu gagal dan mereka malah dipermalukan, mereka bertiga menjadi marah dan sambil memegang pedang besi, mereka semua mulai menyerang Chu Feng. Jelas sekali bahwa ketiga orang itu menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya kali ini. Pedangnya bahkan belum tiba, namun angin datang. Bahkan Chu Feng harus menyipitkan matanya dan menganggap ini serius. Apa yang kamu lihat? Anda tidak ingin pergi. Jangan mempengaruhi kekuatan pemusnahan jahatku. Chu Feng berteriak pada Chu Sui dan yang lainnya terlebih dahulu. Baru kemudian tubuhnya bergerak, dan dengan lambaian lengannya, telapak tangan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan menyerang ketiga orang itu. Itu adalah telapak tangan ilusi, hati-hati. Salah satu dari mereka mengenali keterampilan bela diri Chu Feng, dan pada saat yang sama dia terkejut, gaya pedangnya pun berubah. Kilau dingin melonjak, dan ketiga orang itu menampilkan teknik yang sama persis dan mengepung Chu Feng di dalamnya. Chu Feng. Saat dia melihat Chu Feng bertarung dengan tiga ahli di alam roh tingkat 5, emosi Chu Sui sangat rumit. Dia tahu apa maksudnya. Itu berarti bahwa Chu Feng mempertaruhkan dirinya untuknya, dan risiko itu mungkin akan mengorbankan nyawanya. Masih belum pergi. Saat Chu Sui ragu-ragu, Chu Feng berteriak lagi. Nona, ayo pergi. Pada saat yang sama, anggota keluarga Chu juga datang dan menyeret Chu Sui ke dalam hutan. Tinggalkan aku. Chu Sui membuang orang-orang itu dan menatap Chu Feng dengan penuh makna. Melihat Chu Feng yang dikelilingi oleh bayangan pedang dan melakukan yang terbaik untuk berjuang, Chu Sui mengertakkan gigi seolah melakukan keputusan yang sangat sulit. Meninggalkan. Chu Feng berteriak sekali lagi. Pada saat itu, tubuh lemah Chu Sui tidak bisa menahan guncangan, dan dua air mata berkilau jatuh dari sudut matanya. Setelah mengucapkan, terima kasih, dia kembali ke hutan. Berat kamu berani mengganggu acara baikku. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Melihat daging gemuk yang berada tepat di depan mulut mereka keluar, amarah mereka bertiga terbakar. Ujung pedang mereka ditujukan pada titik tubuh kritis dan mereka ingin membunuh Chu Feng. Itu tergantung pada kekuatanmu. Meskipun wajah Chu Feng menunjukkan bahwa dia bertahan, dia juga merasakan tekanan. Melawan tiga orang yang satu level di atasnya benar-benar membuatnya tegang. Ketiga orang itu, meskipun mereka bukan orang yang luar biasa, tidak hanya pedang di tangan mereka yang kuat, keterampilan bela diri yang mereka kembangkan membuat senjata tajam di tangan mereka digunakan secara ekstrim. Selain mereka bertiga menggabungkan kekuatan mereka, Chu Feng mengalami kesulitan melawan mereka. Yang paling penting adalah Chu Feng tidak ingin mengekspos tiga gaya gunturnya sehingga dia memutuskan bahwa dia tidak ingin main-main dengan ketiganya lagi. Berpikir sampai saat itu, Chu Feng berpura-pura bergerak, lalu melompat ke udara dan melompat keluar seperti kilat dari lingkaran tiga orang mereka. Kalian bertiga sampah, coba tangkap aku. Setelah melompat keluar, Chu Feng mengejek mereka dan tersenyum, lalu melompat ke hutan seperti monyet. Ingin melarikan diri. Mengejar. Melihat Chu Feng melarikan diri, bagaimana mungkin ketiga orang itu melepaskannya? Mereka dengan cepat mengejarnya. Namun mereka masih meremehkan Chu Feng. Meskipun mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka secara maksimal dan menggunakan segala macam keterampilan bela diri, mereka tidak memiliki cara untuk mengejar Chu Feng. Selalu ada jarak di antara mereka.